apakah pertanyaan yang ketiga tadi, apakah musik ini yakin bahwa musik rock ini akan comeback again, make it happen again gitu, sekaligus karena dia percaya bahwa musik bisa merubah karakter bangsa khususnya generasi muda. Betul. Kalau saya sih yakin ya, cuman yang lebih bisa menjawab ini kayaknya Mas Ivan sama Om Trisson. Tapi ya pendapatnya yakin? Ya kalau pendapat saya yakin, nggak ada masalah. Saya lihat juga kemarin saya masuk ke sini ini lagu-lagu kita semua di setel Mas, lagunya Bumerang, lagunya Rocks, lagunya Coklat. Jadi selama ada acara ini terus diputar. Tapi belum ada acara ini pun mereka putar lagu-lagu Coklat. Jadi artinya lagu-lagu lama ini terus di setel, gitu ya. terus dinikmati para pengunjung dari bistro dari Tegrit. Jadi artinya saya yakin Pak Benny juga salah satu pengusaha yang akan mensupport kita. Salah satunya itu kenapa saya yakin, karena ada pengusaha yang masih mau mensupport musisi. Saya yakin itu. Makanya kita, terutama saya loh itu nggak akan berubah dari jalur gitu ya. Tapi kita rencana album kedua mau agak koplo dikit ya, agak ada koplonya ya. Enggak ya. Yakin Mas, saya yakin. Yang lain nanti boleh tanya. Yakin nggak dengan musik anak muda yang hari ini ada di ruang negatif bisa jadi positif? Yakin. Yakin banget. Contohnya anak gue. Siap. Anak gue itu udah death metal banget lah sekarang ya. Jadi ya pernah gue kasih ke teman-teman, masuk ke kamarnya itu isinya lagunya Brutal Kill segala. Jadi kalau belajar itu lagunya itu. Gue bilang nih anak gue keren. Musik membuat dia jadi positif. Iya betul. Belajarnya pakai musik semuanya, musik om-omnya ini rock. Dengerinnya musik rock, di ujungnya nanti dia cum laude waktu sarjana. Insya Allah ya kan. Insya Allah. Ya. Oke, Mas Asisi. Baik, Om Ivan, dengan pertanyaan yang sama dari Bumerang. Ini silakan teman-teman dicatat, ini penting. Ya. Oke, Mas Ivan, pertanyaannya sama. Apakah musik rock ini bakal bangkit lagi dan apakah musik bisa berubah generasi muda ke arah yang positif? Silakan. Apa ya? Mungkin kalau kita lihat di zaman sekarang, mungkin ini lagi rotasi. Kalau rock sendiri, musik rock sendiri sebenarnya di industri musik Indonesia ini nggak mati. Rock itu masih ada. Regenerasi band-band baru rock itu juga ada, hanya masalah kesempatan aja, kesempatan mereka untuk bisa naik ke permukaan di showbiz musik rock itu sendiri tuh. Kalau saya lihat zaman sekarang ini masih agak susah ya, mungkin lagi trennya yang ada sekarang ini yang banyak digemari anak-anak generasi yang baru sekarang. Mereka masih lebih suka ke lagu pop, masih yang ambiaran, koploan, itu yang lagi tren se-Nusantara. Ya kita tidak bisa membendung masalah itu. Tapi nanti pada saatnya nanti akan kembali lagi. Maksudnya musik rock akan naik lagi. Ya semua akan kembali ke kitanya sendiri juga. Maksudnya pelaku musiknya, pelaku industri musiknya, band-band rock yang mungkin yang sudah tua, maksudnya yang sudah kita anggap senior, yang sudah punya nama, mereka masih ada, cuman mungkin nunggu momentum untuk berkarya kembali, bikin rilis album baru lagi, ya nunggu momentumnya. Soalnya mungkin market yang sekarang ada memang tidak magic ke genre musik rock itu sendiri gitu loh. Tapi musisinya hari ini tetap eksis, masih ada dan produktif. Gitu Mas ya? Iya. Kata. Oke, generasinya juga ada loh, band-band baru yang anak-anak muda itu masih ada, cuma mereka tidak dapat kesempatan. Itu doang. Ya. Tidak kita lihat karena tidak selalu muncul setiap saat, tapi ada dan tetap beredar. Kemarin mereka lawan itu main di
big band. Ini sebagai contoh ya. Jadi perlu dicatat. Itu di Kemayoran. Itu salah satu nama yang hari ini lagi happening, lagi ketemu di Indonesia itu India. Itu masanya nonton. Masa yang nunggu dari sore itu ya penontonnya India. Tapi ketika Lawang Pitu main, mereka nyanyi semua lagu yang dinyanyi nama Trison. Artinya musik rock, pop, ambyar, koplo, apapun itu di Indonesia itu dinikmati dengan skala yang berbeda-beda gitu. Ya, oke, Om Iman, kita serahin ke Om Trison. Ini seperti yang dibilang Iman masih ada. Menurut Bang Trison gimana? Kalau menurut gue sebenarnya gue juga yakin gak yakin ya untuk generasi rebahan sekarang ini. Kan kalau sebutan media sekarang tuh generasi sekarang tuh generasi rebahan. Iya. Yang rebahan main handphone. Iya iya. Generasi alpha tuh ya. Untuk merubah ke generasi kita dulu, jika kan memang agak sulit, Om Budi. Iya. Maka itu kenapa gue masih eksis sampai sekarang? Karena gue belum lihat nih ada talent baru yang muncul. Ya, talent. Mungkin kalau sudah banyak akan turun gunung. Jangan dong. Kalau sudah banyak yang muncul ya, karena kita lihat 10 tahun ini yang muncul baru Hindia sama Fish. Iya. Itu pun satu vokalis yang sama ya, Iya. baru itu yang saya dengar tuh untuk generasi sekarang. Maka itu kemarin kita sempat main bareng mereka nih, gue juga ngerasa, gue sudah 40 tahun main musik, tapi saat ini gue menjadi band pembukanya mereka gitu. Keren sampai waktu gue di rumah gue ada Indomaret nih, gue sudah setiap hari gue belanja di situ. Jadi ketika gue kemarin setelah main di Kemayoran, di Bank ya, gue belanja lagi ke Indomaret yang sama. Tiba-tiba mbaknya bilang gini ke gue, Om ini vokalisnya Lawang Pitu ya? Lo kok tahu? Gue bilang, kemarin-kemarin kan kamu gak kenal, gue bilang gitu. Ternyata dia nonton Big Bang, iya gitu loh. Jadi gue di sini bukan berkecil hati sebagai pembuka Fish atau Hindia ya, itu suatu kesempatan juga buat band-band senior kayak Lawang Pitu, walaupun band baru tapi isinya senior-senior. Jadi itu suatu ini juga buat gue suatu pacuan juga, trigger ya, suatu trigger juga gitu loh, bahwa memang kita terus harus eksis untuk bisa merubah peta musik sekarang ya, untuk seperti musik tahun 90-an, rock 90-an memang agak sulit, tapi itu sedang diupayakan oleh anak-anak Lawang Pitu sekarang ini. Mudah-mudahan sih musik rock akan eksis kembali ya. Tapi kalau pelakonnya ini masih eksis, gue yakin akan bisa timbul kembali. Kira-kira begitu dari gue. Mungkin Ruli mau tambahin? Lo ada yang mau ditambahin lo? Nih selamat datang Babas, nih basisnya Bumerang. Sini Bas. Oke, sebentar sebelum Ruli ngomong, tadi senior harus jiwa besar dengan melihat fenomena yang ada sekarang. Jadi pembukanya Hindia, tapi dia tetap optimis. Itu keren banget. Itu pernyataan orang. Ini selain belum ngetop, mereka udah ngetop loh nih, Rocks di Bang Trison ya. Jadi jawabannya Bang Trison tadi, dan jarang Bang Trison tuh menjawab panjang seperti tadi. Itu serius banget, dan pertanyaan tadi itu menarik Mas. Tolong diikuti benar-benar apa yang diomongin Bang Trison. Siap. Bahwa dia ada dalam satu fase jadi pembukanya Hindia. Band Lawang Pitu isinya senior tapi band baru, menjadi pembukanya Hindia. Usia Hindia mungkin ibunya Hindia itu belum lahir waktu mereka ngetop tuh. Tapi mereka main dengan perasaan bangga, karena gue nonton, gue jadi saksi ya, dan mereka enjoy aja ditonton oleh penggemarnya Hindia. Dan ada 2 lagu yang dinyanyi nama Trison tuh, anak-anak penonton Hindia itu nyanyi lagu mereka sendiri, rock bergema, sama lagu kehidupannya God Bless, termasuk lagu Metallica yang mereka nyanyiin. Jadi saya kira pertanyaan tadi kejawab Mas ya? Ya, kejawab sudah. Oke. Ruli ada yang mau ditambahin? Nggak ada ya? Oke. Bang Trison langsung nyodok aja gitu. Ada Tommy.
Mana tahu? Tom, selamat datang. Apakah eksistensi musik rock masih ada? Eksistensinya Coklat sampai hari ini masih kuat terjaga. Tadi kita diskusi, yang gue mau nanya kayak itu bukan yang itu. Pertanyaannya dia yang kedua, seberapa besar pengaruh musik rock ini mempengaruhi anak muda ke arah yang positif? Kalau gue bercermin dari lagu Bendera, Edwin ini, saya pernah menemani mereka, band Coklat, itu ke DPR untuk memperjuangkan agar album mereka lagu-lagu nasional itu bisa dinyanyikan di album mereka itu lagu Indonesia Raya. Tapi waktu itu nggak dapat izin. Perjuangannya mereka luar biasa. Tapi ternyata Tuhan ngasih yang lebih keren dari sekedar lagu nasional itu. Tapi mereka punya lagu nasionalis sendiri, yaitu Bendera. Dan menurut saya nggak ada band yang bisa bikin lagu nasionalis seperti Bendera. Dan kalau pertanyaannya apakah itu bisa merubah, sangat bisa merubah nasionalisme anak muda. Tapi kita pengen konfirmasi ke dia, apa yang kalian rasain dengan lagu Bendera itu terhadap generasi muda kita? Oke. Jadi waktu itu ceritanya kami mau, setelah lagu Bendera itu, Kikan sempat punya ide untuk mengaransemen ulang, melestarikan lagu-lagu nasional. Karena kami memang pasti kita semua itu tumbuh di era dimana setiap minggu itu ada pelajaran seni suara, Mas Budi. Lagu-lagu nasional, liriknya segala macam itu kan berbekas banget. Dan waktu itu sempat survei kecil-kecilan lah. Waktu itu Ernest sempat ngajar gitar, musiknya waktu itu tahun 2005 tuh ada muridnya tuh sekitar kayaknya kelas 2 SD gitu. Sama ada beberapa anak kecil juga sempat kami tanyain kalau ternyata mereka nggak tahu pada saat itu satu Indonesia satu bangsa, tanah air. Nggak tahu juga kenapa ya, mungkin sekolah internasional atau mungkin pelajaran seni suara tuh nggak seintens zaman dulu. Jadi dari situlah akhirnya kami bertekad serius untuk akhirnya menggarap album Untukmu Indonesiaku. Isinya ada beberapa lagu baru Coklat, ada lagu Bendera, dan ada lagu-lagu nasional yang digarap ulang. Ada Satu Indonesia Satu Bangsa, Tanah Airku, Hari Merdeka, macam-macam lah. Alhamdulillah album itu ternyata salesnya bagus. Album itu juga sampai sekarang setiap 17 Agustus pasti diputar di mana-mana. Di RT lagi 17-an diputar tuh satu album. Dan bahkan itu juga nyampe ke sekolah anak saya tuh, kalau 17-an muter lagu itu gitu. Itu kan sangat berpengaruh besar di mana anak-anak muda akhirnya bisa paham dan bisa kena dengan lagu-lagu nasional yang aransemennya juga bisa kena sama mereka. Karena mungkin kalau dibawain era zaman dulu udah berbeda dengan sekarang. Makanya kami mengaransemen ulang dengan era pada zaman itu. Nah, kalau tadi Mas juga bertanya dengan Mas Budi juga, apa sih pengaruhnya musik rock atau lagu rock terhadap anak muda? Menurut saya sih memang mungkin generasinya berbeda ya. Generasinya berbeda. Kalau zaman dulu mungkin band 80-an, 90-an itu di era dimana waktu pemerintahan kita Orde Baru, pemerintahan kita sebelumnya 70-an, jadi rebellionnya tuh pemberontakan tema di anak muda itu sangat ketat kan. Jadi setiap bikin lagu rock yang temanya memberontak itu, kalau pengen bikin lagu dengan tema memberontak pasti larinya jadi lagu rock. Tapi kalau zaman sekarang kan anak sekarang juga udah lain gitu loh. Bangun tidur udah buka HP, mau pesan makanan buka HP, mau belanja buka HP, segala macam. Maksudnya effort yang mereka rasakan itu memang beda dengan zaman kita dulu. Jadi mungkin mereka nggak harus bikin lagu yang marah-marah, mereka mungkin nggak harus bikin lagu yang kritis, ya sekeras zaman dulu, yang rebel zaman dulu. Rebelnya mereka mungkin lain gitu loh. Kategori musik rock pemberontakan mereka mungkin lain, kayak baru aja kita tahu baru Sukatani itu kan. Itu rebel, itu pemberontakan oleh mereka. Oh iya, sudah ada Kalau di panggung sih, kalau di panggung ya,
musik rock itu masih sangat laku mas di semua festival gitu, band-band coklat gitu di Jogja di festival banyak gitu. Maksudnya anak muda sekarang atau penonton benar-benar mendengarkan energi musik rock di panggung tuh orang masih doyan gitu loh. Tapi ketika kita bicara hits memang sudah lain, eranya memang sudah lain. Mungkin lagu rock, lagu memberontak ala anak muda sekarang itu memang sudah berbeda. Jadi kalau ditanya apakah musik rock bisa kembali berjaya, saya masih 50-50. Tapi apakah pengaruh musik rock akan bermanfaat buat anak muda? Ya salah satu contoh tadi seperti cerita saya terhadap lagu